yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Hal-hal yang dari roh. Jadi mereka, kata mereka, siapa saja yang sudah hidup di dalam roh memikirkan hal-hal yang dari roh, dari yang perkara-perkara rohani. Nah, perkara-perkara rohani. Ya, bagaimana supaya kita bisa dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Bagaimana supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, kalau kita diberkati bukan lagi untuk kita berpesta pura-pura, tapi berkat yang Tuhan beri kepada kita pergunakan untuk melayani Tuhan. Ya, kita pergunakan untuk memberkati banyak orang, bahkan mendukung pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bertumbuh, berkembang, jiwa-jiwa boleh semakin banyak dilawat oleh Tuhan melalui berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, jadi saya katakan bahwa ya anak Tuhan yang hidup menurut roh memikirkan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang dari roh, keinginan roh. Nah, ya, jadi perkara-perkara roh, keinginan roh yang kita pikirkan, yang kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, berdoa, berpuasa, ya baca firman Tuhan, ya membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, bersaksi, itu perkara roh. Amin. Karena Tuhan ingin melalui kita, anak orang-orang percaya, ya kita boleh membawa jiwa kepada Tuhan melalui kita. Ya. Jadi perkara-perkara roh. Jadi kalau ya orang yang hidup di dalam perkara-perkara daging disebutkan memiliki kepentingan diri sendiri. Jadi hanya ya kepentingan diri sendiri yang diutamakan. Ya, perbuatan daging telah nyata di saat dikatakan bahwa mereka hanya memiliki kepentingan diri sendiri, bahwa kalau mereka diberkati, kalau mereka berhasil, ya untuk diriku, untuk keberhasilanku, untuk kesenanganku, untuk ya kemuliaanku. Nah, jadi tidak memikirkan yang lain. Ya, Tuhan. Jadi kalau kita diberkati, tidak lagi ya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Amin. Tapi bagaimana supaya keluarga kita, anak-anak kita, bagaimana caranya supaya mereka dilawat Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita, keluarga kita. Ya, ada dulu satu keluarga saya kenal, ya, lumayan cukup kaya, ya. Tapi keluarganya ya pada banyak miskin, termasuk ibu Murni itu. Jadi saudara ibu Murni ya, itu kaya itu. Termasuk yang dia punya adalah pancingan Sion, ya, Bukit Sion. Oh ya, Bukit Sion ya. Nah, itu termasuk punyanya dia. Nah, tanahnya ada berapa hektar itu mau dijual sekitar 30 miliar waktu itu. Jadi belum laku, sudah mati dua-duanya, suami istri. Kalau saya diberkati seperti itu, saya masih punya saudara yang berkurangan, saya akan bagi. Nah, supaya apa? Supaya mereka juga diberkati, supaya mereka juga melihat, oh iya, ya saudaraku diberkati, dia tidak mementingkan diri sendiri, dia boleh berbagi, dia peduli, dia mengasihi aku. Nah, amin. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kasih Kristus mereka lihat dalam hidup kita, dan itu boleh menjadi berkat buat mereka, boleh menjadi kesaksian buat mereka. Jadi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya, saya sudah ya berdoa kepada Tuhan, kalau Tuhan berkati saya ingin buat panti asuhan juga. Ya, orang-orang yang tidak mampu kita bantu, ya kan, kita sebelahkan. Nah, Tuhan ya berkati tanah kita bangun panti asuhan, ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak hanya kepentingan diri sendiri aja. Kalau untuk diri sendiri berapa toh? Makan satu hari cuma 3 kali sehari, betul ya? Nah, cuma 3 kali sehari berapa? Ya kan? Selebihnya itu kemana kan gitu? Nah, puji Tuhan. Nah, sekarang kita lanjut lagi di dalam Roma pasal 8 tadi. Jadi seperti apa orang yang hidup, yang ada di dalam Kristus, bisa dikatakan bahwa mereka harus hidup di dalam roh. Tidak lagi hidup di dalam perkara-perkara daging, perkara-perkara dosa. Nah, di mana kita hidup di dalam perkara-perkara roh, perkara-perkara rohani,
maka roh itu sendiri yang akan membawa kita untuk selalu dekat dengan Tuhan. Coba lagi kita lanjut, kita baca ayat 6 sekarang. Ayat 6, Roma pasal 8 ayat 6. Ya, ayat 6. Ya, saya baca ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, jadi sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Jadi orang yang di dalam daging disebutkan itu akan apa? Ya, bisa dikatakan akan mengalami maut. Ya, akan mengalami maut. Ya, karena keinginan daging adalah maut. Ya, akan mengalami maut, kebinasaan. Apa artinya maut? Kebinasaan. Ya, penghukuman. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, ya, keinginan roh itu di dalam diri kita memiliki hidup. Hidup maksudnya adalah hidup di dalam Kristus, ya, bukan di dalam hidup daging lagi. Bahkan memiliki damai sejahtera. Nah, inilah salah satu daripada buah-buah roh. Amin. Buah-buah roh. Buah roh adalah ada 9, ya, 9. Sukacita dan sejahtera, kesabaran, ya, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya, kesetiaan, kebaikan. Nah, puji Tuhan, kemurahan, 9 buah-buah roh. Jadi saya katakan karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup. Nah, jadi hidup di dalam Kristus, hidup dekat dengan Tuhan. Tapi kalau keinginan daging, ya, membawa kita jauh daripada Tuhan. Jadi kalau keinginan daging kita ini, ya nggak usah beribadah. Nah, nggak usah beribadah, nggak usah berdoa, nggak usah dengar firman Tuhan. Nah, itu keinginan daging. Dan pada akhirnya kalau tidak dengar firman Tuhan, tidak berdoa, tidak beribadah, nah sudah pasti maut, ya kan? Pasti mengalami kebinasaan. Nah, sekarang ayat 7 saya baca. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Nah, jadi saya katakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Apa itu perseteruan? Permusuhan. Nah, tadi kita baca perkara yang disebutkan kepentingan diri sendiri itu musuh Tuhan. Nah, jadi saya berdoa supaya kita diberkati. Tapi kalau Bapak Ibu diberkati, jangan kepentingan diri sendiri. Amin. Kalau kita kepentingan diri sendiri, itu menjadi musuh Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi musuh Tuhan. Ya, jadi sebenarnya orang Kristen itu, orang percaya itu, ya, bisa kita lihat dari buah-buahnya. Apakah dia hanya mementingkan diri sendiri? Apakah dia bisa, ya, mau memikirkan orang lain, memikirkan pekerjaan Tuhan? Nah, saya katakan keinginan daging adalah perseteruan, permusuhan. Karena keinginan daging tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi apa tidak takluk? Tidak menurut. Jadi keinginan daging kita ini tidak menurut. Ya, jadi roh Tuhan yang ada dalam hidup kita yang memaksa kita, yang mengalahkan keinginan daging kita untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Tuhan, ya. Jadi, ya saya katakan bahwa keinginan daging permusuhan dengan Tuhan. Ya, bermusuh dengan Tuhan. Bahkan tidak takluk, tidak taat, tidak menurut firman Tuhan. Nah, jadi dengan mudah sebenarnya kita lihat, ya, ciri-ciri orang Kristen kalau mereka hidup dalam Kristus, apakah mereka menurut firman Tuhan, takluk kepada firman Tuhan atau tidak. Taat firman Tuhan, maka kita lihat bagaimana Nuh, ya, pada zaman itu disebutkan mereka taat kepada firman Tuhan. Ya, mereka taat kepada firman Tuhan. Di mana Abraham, Ishak dan Yakub, mereka taat kepada firman Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi, orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin. Jadi, ada disebutkan tidak mungkin berkenan. Nah, jadi ini sudah Kristen nih. Sudah percaya Yesus ini. Tapi masih hidup dalam daging, tidak berkenan kepada Tuhan. Coba sama-sama kita katakan, saya tidak mau lagi hidup dalam daging. 2, 3 ya.
Saya tidak mau lagi hidup di dalam daging. Amin. Saya mau hidup di dalam Roh Kudus. 2, 3 ya. Saya mau hidup di dalam Roh Kudus. Amin. Ya. Puji Tuhan. Jadi tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Ya, ayat 9. Ya, ditampilkan sana. Saya baca lagi. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi, kalau orang hidup di dalam daging disebutkan, roh Kristus tidak ada dalam hidup mereka. Ya. Karena apa? Karena bermusuhan, karena bertolak belakang. Ya, tolak belakang, bermusuhan. Jadi tidak mungkin mereka memiliki roh Kristus. Dan kalau mereka tidak memiliki roh Kristus, disebutkan mereka bukan milik Kristus. Ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ayat yang sebelum. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, ya, tubuh akan mati karena dosa. Jadi tidak ada lagi dengan dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin. Nah, puji Tuhan. Saya disebutkan kalau roh Kristus diam dalam hidup kita, seperti Kristus yang sudah dibangkitkan dari yang mati, bangkit lagi, maka dengan hal yang sama, roh itu juga akan membangkitkan tubuh kita memiliki tubuh kemuliaan. Nah, tubuh kemuliaan. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29. Injil Yohanes pasal 5. Nanti kembali lagi ya, Roma pasal 8. Ya, sama-sama kita baca. 2, 3 ya. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Puji Tuhan. Jadi bisa dikatakan mereka yang hidup di dalam Roh Kudus akan dibangkitkan oleh Tuhan untuk mendapatkan apa? Hidup yang kekal. Amin. Mendapat yang kekal. Sama-sama dibangkitkan. Tapi yang satu dibangkitkan untuk mendapat apa? Hukuman yang kekal, kebinasaan, maut, yang disiksa siang malam selama-lamanya. Tetapi anak-anak Tuhan yang dibangkitkan di dalam Kristus karena memiliki roh Kristus, sama seperti Kristus bangkit dari antara orang mati, akan dibangkitkan mendapatkan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, maka seperti ayat Mas kita tadi saya dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada penghukuman. Jadi siapa mereka yang ada dalam Kristus Yesus? Mereka yang hidup menuruti Roh Kudus. Mereka yang memikirkan perkara-perkara roh. Mereka yang memikirkan perkara-perkara rohani. Yang mau melayani, membawa dirinya untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan dalam hidupnya. Sekarang coba kita lihat lagi, kita lanjut dalam Roma pasal 8. Ya, sekarang ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh.
jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah, ini sama seperti dalam Injil Yohanes tadi ya, pasal 5 ayat 8-9, di mana kita hidup dalam Roh Kudus yang kita akan dibangkitkan memiliki tubuh kemuliaan. Ayat 12 tadi katakan, jadi saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan karena daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Nah, jadi saya katakan semua orang, tidak terkecuali, semua orang yang dipimpin roh Allah, mereka akan menjadi anak Allah. Ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Nah, jadi ya, bahwa kalau Roh Kudus diam dalam diri kita, kita tidak hidup lagi dalam roh perbudakan. Apa itu maksudnya roh perbudakan? Roh perbudakan itulah diperbudak oleh dosa. Nah, diperbudak oleh perkara-perkara dosa, perkara-perkara daging. Nah, puji Tuhan. Ya, perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan, perkara-perkara kotor, perkara-perkara najis, itu tidak lagi keluar dari mulut kita. Ya, kita tidak diperbudak lagi, sebab kalau diperbudak, itu akan menjadi satu karakter dalam hidupnya. Menjadi suatu karakter dalam hidupnya, karena sudah terbiasa dari hari ke hari diperbudak. Nah, puji Tuhan. Tapi kita anak Tuhan yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita disebutkan adalah anak-anak Allah. Nah, sekarang kita sambung lagi ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, puji Tuhan. Jadi roh yang ada di dalam hidup kita, roh Tuhan, roh Kristus, atau roh suci atau roh kudus yang berdiam di dalam hidup kita, yang ada bersama dengan roh kita, disebutkan akan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, jadi tidak ada lagi roh takut, tidak ada lagi roh pekewut di sini. Nah, tahu roh malu-malu, malu jadi anak Tuhan, malu jadi orang Kristen, tidak ada lagi ya. Kenapa? Karena roh Kristus bersaksi. Amin. Bersama dengan roh kita. Ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, puji Tuhan. Jadi saya katakan bahwa kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah ahli waris. Nah, puji Tuhan. Kita adalah ahli waris. Ahli waris apa? Belajar di sana, saya katakan maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Nah, jadi kita adalah ahli waris. Ya. Gimana? Roh Kristus diam dalam diri kita. Roh itu akan bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Tidak lagi takut. Amin. Tidak lagi takut. Oh, saya anak Tuhan. Nah, ya. Saksi. Saya dijamin masuk surga.
tidak lagi moga-moga. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena roh kita bersaksi, kita yakin. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya, tidak ada lagi moga-moga, tapi pasti. Ya, saya katakan berhak menerima janji-janji Allah karena kita adalah ahli waris. Ya. Jadi saya katakan, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi anak Tuhan, bahwa orang yang hidup di dalam Roh Kudus tidak takut lagi menderita. Amin. Sama seperti Kristus tidak takut menderita. Nah, Kristus selama Dia di dunia ini, Dia menderita. Ya, menderita. Menderita dikucilkan, ya, ditolak, disebutlah setan, disebutlah kerasukan setan, bahkan apa? Disalib, ya, di bukit Golgota Dia harus mati. Ya, orang berkata terkutuklah Dia yang mati di salib. Nah, tetapi sebenarnya bahwa Yesus mati di salib itu karena dosa kita. Amin. Semestinya kita yang disalib. Nah, sekarang karena kita menerima Kristus, kita tidak lagi disalib secara daging, secara lahiriah. Kita digantung di kayu salib, tidak, tapi ya kedagingan kita yang harus dimatikan, disalib. Amin. Kedagingan kita. Jadi tidak lagi secara rupiah. Ayo kita ikut Kristus. Apa itu memikul salib lalu digantung di kayu salib, tidak lagi seperti itu. Jadi maksudnya adalah kita harus mematikan perkara-perkara daging dalam hidup kita. Ya, harus mematikan perkara-perkara daging, perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang tidak berkenan, perkara-perkara yang tidak takluk di dalam daging kita, itu harus kita matikan bersama dengan Roh Kudus. Nah, ya, maka saya dikatakan bahwa yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Dia. Jadi perhatikan, orang yang hidup di dalam Roh Kudus akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Amin. Apa maksud dipermuliakan? Nanti berjumpa dengan Kristus di surga, mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi orang yang hidup dalam daging, tidak takluk kepada hukum Tuhan, tidak taat, tidak menurut, ya, mereka jauh daripada Tuhan, memikirkan kepentingan diri sendiri, tidak lagi memikirkan perkara-perkara pekerjaan Tuhan, jauh dari hadirat Tuhan. Maka yang terjadi apa? Mereka akan mengalami kehinaan selama-lamanya. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan, inilah ya jaminan kepada kita, orang percaya yang hidup di dalam Roh Kudus. Dan ayat mas kita tadi saya katakan, sama-sama kita baca ayat mas kita. Ya, Roma pasal 8 ayat 1. Ya, kita proklamirkan. Ya, Roma pasal 8 ayat 1 saya katakan sama-sama. Ayat 1. Wah, mana kawan? Ya, 2, 3 ya. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada lagi hukuman. Itulah sebabnya, ayo yang hadir pada pagi hari ini, kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus, seperti nyanyian kita tadi. Penuhi hatiku, hidupku dengan Roh-Mu. Dengan hadirat Tuhan hidup kita dipenuhi. Supaya apa? Supaya kita mematikan perkara-perkara daging, perbuatan daging tidak berkenan dalam hidup kita kepada Tuhan, tapi perkara-perkara roh, perkara-perkara yang ya dari Tuhan itu kita lakukan, sehingga pada akhirnya kita berhak menerima janji-janji Tuhan karena kita disebutkan ahli waris, dan kita juga akan dipermuliakan dengan Tuhan. Amin. Dipermuliakan di surga selama-lamanya, sama seperti Kristus. Jadi
anak Tuhan, orang percaya yang penuh Roh Kudus, yang dipimpin oleh Kudus, tidak takut lagi menderita. Menderita dikucilkan, menderita karena Kristus, menderita karena benar, menderita karena berbuat baik. Nah, amin. Tidak takut lagi menderita. Tapi ya, Tuhan memberi kita kekuatan karena Roh Tuhan yang ada dalam diri kita memampukan kita, sehingga ya, dimana kita menderita sama seperti Kristus, maka kita juga akan dipermuliakan sama seperti Kristus dimuliakan, naik dari surga, peroleh kemuliaan dari Bapa. Biarlah kita yang hadir pada pagi hari ini meminta kepada Tuhan supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Hari-hari kita lalui renungkan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai 19 tadi. Itu sebenarnya sudah jelas, ceto banget apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kita renungkan firman Tuhan. Kita minta kepada Bapa supaya hidup kita dipenuhi, sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita berjalan dengan kekuatan Tuhan. Itulah disebutkan Roh yang memampukan kita. Roh Tuhan bersaksi dengan roh kita. Roh Tuhan yang mematikan keinginan-keinginan daging dalam kita. Roh Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita walaupun kita melalui penderitaan, karena hidup benar, karena hidup mengasihi Kristus. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Ya, berhembuslah Roh Kudus dengan kita ya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Biarlah gereja-Mu di hati bersama. Kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan air baru. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Berikanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Urapilah
Bapa yang ajaib, kami sudah mendengarkan pesan firman-Mu pagi hari ini, di mana tidak ada lagi penghukuman bagi kami anak-anak-Mu yang hidup di dalam Kristus, di mana Roh Tuhan memimpin kami, Roh Kudus berdiam dalam hidup kami, Roh Kudus membawa kami takluk kepada firman Tuhan. Roh Kudus membawa kami matikan segala perkara-perkara dosa dalam hidup kami. Roh Kudus memberi kekuatan kepada kami untuk kami hidup benar walaupun di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan. Namun kami tak bertahan bersama dengan Tuhan karena ada kekuatan Roh Tuhan memampukan kami. Kalau sebentar kami Tuhan akan mengadakan sehidangan dengan Engkau, makan tubuh dan ya Tuhan, minum darah Yesus yang adalah ya Tuhan menjadi kekuatan kami, mengampuni dosa kami, membasuh kami. Biarlah Tuhan layakkan kami, ampuni segala dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah-Ku sungguh Kau terbukti. Kasih Allah-Ku Sungguhlah terbukti ketika